bahwa memang akhirnya kita nggak bisa pungkiri bahwa di luar sana pada akhirnya ada juga yang bercerai gitu ya. Yes. Terlepas daripada konteks selingkuh atau tidak gitu ya. Tapi ini tentang apakah perkawinan itu harus selalu kita pertahankan gitu. Jika semuanya juga gitu. Nah, itu tuh aku pengen tanya. Jika Kapan terjadi momennya? berselingkuh, Iya. ya. Lagi-lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama psikolog-psikolog kondang, ya kan? Iya. Madam Alin dan Mbak El. Senang loh. As long as kita bisa sharing sesuatu yang positif, ya kan, buat banyak orang. Itu yang tujuan kita kan, ngobrol-ngobrol. Mbak, aku mau nanya nih, kayak gitu. Gak apa-apa kan ya, nanya mulu nih soalnya. Nggak apa-apa, udah pengetahuan kan enak ya. Kita malah kita psikolog tuh suka Iya. ya sama pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi kita Iya. juga Apa? kayak, oh ada lagi ya yang kayak gini gitu. Enggak, kan aku punya temen nih Mbak yang kayak gitu kan. Mereka tuh kerjanya berantem terus, yang kayak gitu kan. Suami istri berantem terus. Terus kebetulan aku tanya nih sama mereka, apa sih yang membuat mereka berantem terus? Ternyata kalau aku lihat-lihat ya, mereka itu terutama teman aku ini yang perempuan belum bisa melupakan. Jadi suaminya itu dulu pernah selingkuh, yang kayak gitu, selingkuh terus kerjaannya. Waktu Hobi mereka apa ini ya? apa? Hobi apa bakat? Nah, itu dia yang aku mau tanya, itu hobi atau bakat tuh, kayak seperti itu kan. Nah, setelah mereka menikah, Berantem terus. akhirnya berantem terus. Hmm. Apa sih akar permasalahannya? Karena ternyata sang istri masih mengingat-ingat perselingkuhan yang pernah dilakukan oleh sang suami. Yang kayak gitu. Nah, kalau menurut aku kan itu harusnya bisa dimaafkan dong, dilupakan. Tapi ternyata tidak semudah itu juga menurut dia, yang kayak gitu. Terus kalau menurut aku sarankan ke mereka untuk datang ke profesional, balik lagi ke seorang psikolog yang kayak gitu, supaya mereka bisa memberikan input yang positif mungkin yang mereka selama ini tidak tahu caranya untuk memperbaiki, yang kayak gitu. Menurut Mbak Alin sama Mbak Elti gimana? Kita menuju Madam Ali. Ini kan kita lagi bicarain temen ya, walaupun nggak ada kesenjangan memihak ke siapapun, Betul. ya kan, Mam Dewi? Jadi kalau dilihat memang selingkuh itu enak rasanya. Kayaknya gitu ya. Ya gitu. Sama aja kayak apa? Rumput tetangga lebih bagus dari rumput kita gitu ya. Sama Gitu ya. Mbak ya. Mbak Elti kayak ketawanya penuh arti nih ya. Makanya sebenarnya sih ternyata lebih indah gitu ya. ya, tapi walaupun tidak semua Masa orang sih? bilang, iyalah, Oh gitu. kenapa disindir? Enggak dong, gitu. Jadi kita nih mau membagi pembelajaran sih sebenarnya. Kenapa sih sampai ada orang selingkuh gitu? Ya. Banyak Pertanyaannya itu faktor, yang iya kan? lebih bagus. Banyak faktor dari menuju menjadi selingkuh. Ya, ternyata selingkuh itu adalah sesuatu yang diinginkan yang tidak didapatkan dari pasangannya. Tapi versi yang lain juga bisa jadi di masa lalu si yang selingkuh ini terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, pengalaman-pengalaman masa kecil, mungkin dia melihat ya Iya, katakanlah kalau aku boleh figur tambahin, ya, otoritas gitu kalau aku ya. boleh tambahin ini masa lalu bukan masa lalu secara supranatural ya, kita nggak bicara mengenai itu, Ya, tapi lebih ke background dari keluarga. background dari keluarga Sangat mempengaruhi ya. sangat mempengaruhi karena itu Sama. kan apa yang kita rekam ketika kita kecil dulu itu kan tersimpan di unconscious kita. Oke. Nah, pengalaman-pengalaman yang berarti seperti itu, tanda kutip berarti, artinya apakah itu berarti itu sangat menjadi traumatis, yang kemudian ada di dalam istilah psikologi bahwa kita teridentifikasi secara agresor gitu loh. Justru kita benci perilaku itu, tapi malah kita melakukan gitu.
misalkan seperti itu. Misalkan perilaku itu didapat atau dilihat dari orang tuanya, Betul. mungkin kakek neneknya, ceritanya juga bagaimana gitu. Tapi karena kebencian itu menjadi terbalik keadaannya pada saat kita berpasangan gitu. Jadi Nah, kalau untuk udah seperti itu kan setiap orang itu kan punya masa lalu yang tidak bisa kita hindarin kan, yang kayak Iya. gitu kan. Saat kita sebelum menikah, kita mengetahui masa lalu orang itu dan berharap dia tidak akan membawa koper masa lalunya itu dalam kehidupan kita sekarang. iya, makanya itu sebelum kamera on kan Mbak Elvi juga udah bilang ya bahwa itu semua dampak dari masa lalu, gitu ya. Terbentuknya di perilaku sekarang. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Bagaimana kita mengantisipasi itu? Caranya adalah yang menjadi pasangan, ya pelajari masa lalunya dia. Akhirnya bisa menjadi satu penguatan untuk dirinya dengan perilaku pasangannya. Nah, di sini kadang-kadang pada pasangan ya, apalagi kita di Indonesia ya, Mbak Alin ya. Di sini tuh konseling pranikah tuh kan termasuk jarang ya, dan fungsi daripada psikolog itu sangat masih awam untuk ini. Nah, untuk hal-hal seperti ini, disitulah fungsi-fungsi daripada Kita. profesional kita gitu. Jadi sebelum masuk ke perkawinan, alangkah bagusnya, oh kita kayaknya butuh deh konseling pranikah karena di luar itu hal yang biasa seperti itu ya. Idealnya seperti itu, harusnya. Iya. Kalau memang misalnya sudah terjadi ya, namanya juga pasangan udah mau menikah, pasti kan dia akan biarin aja deh, nanti suatu saat pasti dia akan bisa berubah, yang kayak gitu kan. Kebanyakan kan opininya seperti itu. Ternyata pada kenyataannya setelah mereka menikah bukan tambah lebih baik, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang lebih buruk. Worse, Ya, lebih worse, seperti ya. itu. Oke, untuk menghadapi masalah itu, apa sih yang harus dilakukan oleh pasangan ini? Apakah mereka harus bisa memaafkan? Tapi kan memaafkan itu nggak mudah ya, yang kayak gitu kan. Nah, aku menyarankan dia untuk datang ke psikolog. Nah, dari sisi psikolog sendiri, ada nggak sih tahapan-tahapannya untuk terapi, untuk bukan melupakan sih sebenarnya, cara untuk merilis masalah-masalah yang sebelumnya terjadi, yang kayak gitu. Ya. Sewaktu kita sudah memaafkan, kita bisa bertanya, apa yang kamu rasakan dari selingkuh itu? Dari perselingkuhan itu? Tunggu ya, karena dijawab enak, ini boleh diminum. Minum dulu dong. Apalagi dong, jangan. Apa yang kamu rasakan di dalam selingkuh itu enak. Mau lagi dong. Kayak anak kecil kalau makan permen ya, enak. Kalau kita ngebahas ya, yang paling susah adalah kalau kita memaafkan, terus kita mau menghukum, itu yang paling susah. Gimana tuh? Maksudnya memaafkan tapi menghukum. Iya, Gimana? karena kita akan membalas itu kan. Sementara selingkuh bagus nggak sih kalau dibalas selingkuh juga? Bagus nggak ya? Gitu ya, gitu Iya, ya. Kata pasangan yang gitu selingkuh loh. sama-sama selingkuh di luar sana tuh biar sama-sama enak. Cincai lah ya, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kan nggak bisa kayak gitu kan. Kita Ya, kan cari, nggak boleh. cari solusinya. Tadi Iya. tadi yang seperti Mbak Alin ngomong ya, memaafkan tapi menghukum. Itu contohnya kayak gimana sih? Nah, Ya, kalau menurut aku sih mungkin bukan bermaksud untuk menghukum ya, karena banyak juga terjadi kasus-kasus sebenarnya dia mau memaafkan, pasangannya mau memaafkan entah itu suami atau istri ya, akan tetapi ada yang kita lupa bahwa di dalam diri manusia semuanya ada ego kan. Nah kita bisa lihat di sana apakah egonya ini terluka atau tidak. Nah untuk ngecek semuanya itu apa seberapa dalam peristiwa selingkuh itu buat dia gitu kan, si pasangan ini yang diselingkuhi. Kalau misalkan tidak menemukan jawabannya, alangkah lebih bagusnya untuk menemui bantuan profesional secara berdua, berpasangan. Di sana kita bisa menangani permasalahan mereka. Kalau memang butuh terapi, kita terapi. Oh, ada terapinya ya? Yes, sudah pasti dibersihkan dua-duanya. Ya, identik terapi memang ada di situ ya. Oh, oke. Emang sih nggak ada yes or no ya, kalau udah terjadi mau diapain. Yang memaafkan itu bukan menghukum, bukan menyiksa,
bukan melupakan, tetapi adalah mengikhlaskan. Nah, masalahnya mengikhlaskan ini kadang-kadang kan PR manusia itu adalah gimana cara mengikhlaskan. Oke, gue mengikhlaskan gitu. Tapi ketika ada trigger, teringat kembali. Nah, itu gimana caranya? Nah, itulah yang di dalam terapi itu root cause-nya yang dia ketika dia sakit itu yang dihilangkan. Jadi ibaratnya si terapi itu misalkan melihat satu luka. Luka itu kan di dalamnya ada namanya abses gitu ya. Semuanya terjadi. Dibersihin secara perlahan-perlahan demi perlahan, pembersihan perlahan gitu ya. Akhirnya dia menutup kembali. Tapi bekasnya masih ada. Kembali lagi, bagaimana menghilangkan bekas itu? Kalau bekas luka biasa kita tinggal pakai krem ya. Ada pilihan krem sejuta pilihan krem. Tapi kalau udah luka batin, luka di dalam, yang kita harus lakukan adalah kita menerima diri kita kembali. Nah, itu kita bagusin. Diri kita bagusin, kita terima, kita sabarin gitu. Oh, masih cantik ya di depan kaca, kamu masih cantik ya. Kamu biasa ya, kamu sabar ya. Jadi kita mendoakan diri kita juga. Oke. Kita menerima diri kita juga. Mengafirmasi kembali Mengafirmasi kembali. hal-hal yang Bahasa. lebih positif untuk diri kita. Membingkai ulang diri kita. Membingkai ulang dalam arti kita mendandani diri kita ya dengan afirmasi lagi. Bahwa kita baik-baik saja. Kita semakin hari semakin terlihat apa keinginannya gitu. Nah kan kebanyakan ya orang awam setahu aku kalau ada pasangan yang selingkuh, yang diperbaiki adalah luarnya. Oh itu selingkuhannya lebih cantik. Oh aku mau percantik diri. Tapi tidak putus itu, ternyata selingkuhannya tetap selingkuh, walaupun istrinya sudah mempercantik diri. Mungkin ini yang salah kali ya di dalam pemikiran orang-orang. Yang sebenarnya yang diperbaiki adalah mempercantik dirinya sendiri untuk menguatkan dirinya sendiri. Ya, gitu ya. Betul. Kadang-kadang ya kita nggak ngerti ya dalam hidup itu kita kok narik yang kayak begini ya, gitu kan? Kok kita dapatnya yang kayak gini? Padahal kita udah baik-baik gitu loh dalam menjalani hidup gitu. Tapi kok dapatnya yang kayak gini gitu. Nah, kita perlu yang tadi Mbak Alin bilang bahwa kita perlu mengenali diri kita dulu di dalamnya seperti apa. Jangan buru-buru mendandani luar dulu, tapi dandanin dulu, bongkar dulu kita ini di dalamnya ada apa. Kenapa kok narik yang kayak begitu? Oh, Kak, berarti dengan kata lain, yang kita dapatkan adalah sebenarnya ada yang di dalam diri kita sendiri, gitu. Kalau aku pribadi, kita cek ke dalam sana. Aku tambahin juga nih. Karena pasti ada file yang ada di dalam diri kita yang narik, gitu, seperti itu. Oke. Komunikasi itu menjadi pencetus jalan keluar terbaik. Betul. Jadi clue-nya adalah komunikasi. Betul. Jadi kita maintain hubungan itu seperti kita waktu pacaran. Betul. Ya, kalau aku bilang ya, yang tadi sebenarnya yang tadi Mbak Eti udah bilang, kita kalahin ego kita dulu. Iya sih. Kita punya ego. Karena gini, ego kita mau bawa kemana? Ego kita bisa bawa ke keimanan kita yang kuat. Sampai batas mana? Apakah ada batasan nggak sih gitu? Kita bisa memaafkan atau bisa melupakan atau misalnya ada kalau udah seperti ini kayaknya udah harusnya pisah deh, nggak harus dilanjutin. Ada nggak sih batasan seperti itu atau memang balik lagi ke diri masing-masing? Iya, bahwa memang akhirnya kita nggak bisa pungkiri bahwa di luar sana pada akhirnya ada juga yang bercerai gitu ya. Yes. Terlepas daripada konteks selingkuh atau tidak gitu ya. Tapi ini tentang apakah perkawinan itu harus selalu kita pertahankan gitu. Jika semuanya juga gitu. Nah, itu tuh aku pengen tanya. Jika Kapan terjadi momennya? perselingkuhan, Iya. Jika terjadi perselingkuhan misalkan akhirnya kita menjadi katakanlah si istrinya atau pasangannya depresi atau akhirnya mengalami hal-hal yang berupa gangguan psikologis, terus kemudian hari demi harinya tidak ada
kesepakatan yang akhirnya membuat dalam rumah itu lebih damai, lebih abah, gitu kan. Kemudian terjadi pertengkaran demi pertengkaran, anak-anak efeknya kan anak-anak gitu kan. Nah, perkawinan seperti itu sebaiknya dibawa ke bantuan profesional untuk kemudian kita bicarakan, kita fasilitasi gitu ya, mereka berdua. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan dalam arti value sama-sama tidak ada yang untuk maju bersama-sama, saya pikir untuk masing-masing itu kita perlu memberikan pilihan kepada mereka gitu. Karena kita hanya sebagai fasilitator di dalam memperantarai mereka, keputusan tetap di tangan klien. Apa yang terbaik buat mereka gitu. Walaupun sudah melewati konseling, terapi dan segala macamnya ya. Betul. Oke. Dan kalau misalnya aku mau tanya nih ya, bibitnya selingkuh itu nih yang kayak gitu kan, itu yang kadang-kadang kita susah nih mencarinya. Bisa nggak sih seorang psikolog itu mengetahui apakah bibitnya itu memang dari garis keturunan, Ya. atau memang dari pencetusnya adalah dari permasalahan dalam rumah tangga itu sendiri? Kadang-kadang kan bisa rancu ya. Memang sudah ada bibitnya ditambah itu, atau memang pure dari hubungan keluarga itu sendiri. Seorang katakanlah figur nih, suami atau figur istri, kembali lagi kepada gimana dia modelnya dia dulu gitu. Kemudian seiring dengan pertambahan pengalamannya dia, apa yang dia maknai tentang figur seorang suami atau figur tentang seorang istri. Apakah dia kokoh, apakah kembali lagi kepada image kita ya, tentang diri kita sendiri. Makanya aku bilang, aku selalu mengembalikan kepada kenali diri kamu dulu. Kenali diri kamu dulu, apa gembolan-gembolan kamu, apa yang perlu kamu upgrade, apa yang perlu kamu kenali value-mu, apakah cocok dengan pasanganmu gitu. Karena bibit perselingkuhan ketika masuk juga di dunia perkawinan, kemungkinan karena memang agak melenceng jauh value mereka gitu. Mereka si perempuannya, si istri memandang hidup seperti ini, si suami memandang hidup jadi saling menolak gitu. Atau mungkin si istrinya memandang punya value tentang hidup di atas ini, suaminya di bawah sini, domplang gitu. Nah ini mau seperti apa? Kalau misalkan pada pasangan yang menyadari bahwa itu ada masalah, silahkan meminta bantuan profesional. Atau kalau memang kalian bisa menangani masalah kalian, silahkan. Itu lebih bagus gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih. Kadang-kadang kan ya, kita udah ngerasa kita berbuat baik. Aku udah dandanin suami aku. Aku udah menservis suami aku dengan baik. Ini teman lagi kan, bukan ya. Teman Cin, ya ampun. Enak ya Mbak Dea, banyak banget ya. Banyak sih kasusnya. Makanya kita sini terus. Karena orang nanya sama aku nggak ngerti. Makanya kan aku pengen bicara kepada yang profesional dong, yang kayak gitu kan. Aku lupa nih. Jadi gini, perempuannya udah ngerasa aku udah berbuat baik loh sama dia. Aku sudah ngurusin dia, aku sudah mengerti dia, aku sudah menjadi ibu rumah tangga yang baik dan segala macam. Kok tetap selingkuh yang kayak gitu kan gitu loh. Begitu juga suaminya juga, aku udah berbuat baik loh buat dia yang kayak gitu. Aku juga udah menjadi seperti apa yang dia mau. Aku juga melayani dia dengan baik. Kok masih selingkuh? Akhirnya aku mikir, bener nggak sih kalau ternyata si yang cewek berbuat baik tapi tidak kebutuhannya si pasangan, begitu juga sebaliknya. Apa yang pasangan itu inginkan tidak terjadi. Kembali lagi ke komunikasi. Kamu seneng gak sih saya dandanin? Kamu seneng gak sih pakaian seperti ini? Kamu mau saya seperti apa? Banyak loh kata-kata yang bisa dikeluarkan sewaktu kita berpasangan gitu. Misalnya nih, kalau minggir sedikit pembicaraannya, kalau misalnya, Ikhlas, kamu sukanya tuh bagian yang mana sih? Gitu. Abis terjadi hubungan, coba diobrolin. Oke. Kamu sukanya kayak
Iya, ngebahas itu aku jadi batuk tau nggak? Aduh, bahaya nih mesti Dia bahas minum dia dulu lagi ya. Bahaya. Kayak sederhana sih sebenarnya kalau ngeliat gitu ya Mbak. Iya. Kadang-kadang kita gitu kan, Gitu. tanya dong apa yang dia mau gitu. Iya, Dia tapi- pengen diperlakukan, dicintai, merasa dicintai dengan perlakuan seperti apa? Iya, betul, Iya kan? betul. Jadi Jadi ada juga misalnya dia sudah nanya, terus sang istri, sang suami menjawab yang gitu. Aku pengen kamu menjadi ibu rumah tangga yang baik. Aku pengen kamu menjadi ibu yang baik. Aku pengen kamu menjaga rumah dengan baik yang kayak gitu ya. Tapi akhirnya dibalas sama si istrinya. Ya udah kalau gitu itu bukan aku yang kayak gitu. Sampai si istri itu mau menurunkan egonya mengikuti suaminya. apa sebenarnya yang dia inginkan? Dia pengen melihat istrinya setiap waktu. Dia pengen melihat kekasih hatinya setiap waktu. Mau berbentuk apapun. Maksudnya dengan makeup tebal atau tidak, dengan pakaian lengkap atau tidak, gitu ya. Di dalam dirinya. Yang Oke. dia merasa bahwa kamu adalah pendamping saya yang tepat. Nah, kalau udah Ada begitu, tulang rusuk. ayo, cicak deh, cicak. Jadi apapun yang terjadi kita harus keluarkan dalam bentuk kata-kata gitu. Kamu senang? Oh kalau kamu nggak senang ya udah. Aku senang melihat laki-laki pakai baju kotak-kotak. Aku pakaiin suami gitu ya, baju kotak-kotak gitu ya. Tapi ternyata begitu dia pakai, tapi dia raut mukanya kelihatan ya. Kalau kita udah bersama kan sekian Mukanya juga lama, kotak-kotak ya. mukanya kenapa jadi kotak-kotak ya, merah hijau kuning apalagi gitu ya. Terus akhirnya aku bilang, oke, aku nggak beli lagi. Nah jadi komunikasi sensitivitas, caring kita perhatian gitu ya, semua itu harus menjadi satu. Balik lagi kan, kalau misalnya aku berpikir waktu kita kenalan dulu, memang kita lihat luarnya, yang kayak gitu. Oh dia cantik, dia menarik, yang kayak gitu kan. Nah, kalau aku pribadi sih, lagu yang aku menerima kamu apa adanya, itu aku nggak setuju ya, maaf ya, yang kayak gitu. Iya. Karena gini, kalau menerima apa adanya berarti dia tidak mau membuat orang ini lebih baik dong ke depannya, yang kayak gitu kan, gitu. Nah, kadang-kadang kita mau membuat dia lebih baik, akhirnya secara ego, kok kamu ngusik aku sih, kok kamu jadi kayak tidak menerima aku. Iya. Akhirnya itu yang menjadi Inti permasalahan. ya bibitnya dia untuk mencari orang lain yang seolah-olah menerima dia apa adanya. Kembali lagi tadi komunikasi. Mungkin ya perlu bagaimana cara mengkomunikasikan itu agar tidak menjadi miscommunication. Artinya tujuan kita pasti bagus untuk memberikan satu masukan biar lebih Lebih baik kedepannya, lagi. lebih baik lagi, lebih meningkat lagi dan sebagainya. Balik lagi nih aku mau nanya, ini karena masalahnya tuh pelik banget ya. Ini masalah siapa sih sebenarnya? Berselingkuh, memaafkan, terus udah gitu yang tadi ketiga aku mau tanya, berselingkuh, memaafkan, mengikhlaskan, yang kayak gitu, melupakan, tapi ada lagi, balik lagi nih satu lagi, kita nggak bisa percaya sama ini orang. Itu gimana? Aku maafin, aku ngelupain, tapi aku nggak bisa trust lagi sama dia. Itu gimana tuh? Kenapa kita nggak percaya? Segitu, karena kita kembali ke inti permasalahan. Bahwa kita telah memaafkan, bahwa kita telah berkomunikasi, bahwa kita telah mengikhlaskan, pastinya kita bisa percaya. Tapi kadang-kadang memang kepercayaan itu akan sulit lagi kita kasih kepada orang yang sangat kita cintai. Nah, sekarang gini nih, sebenarnya secara simpel ya kita mau bilang kayak gini aja nih. Kepada yang bilang mau Terhormat, memaafkan, bukan ya? kepada yang terhormat Terhormat. temennya Mbak Dewi, kalau dia udah maafin, kalau dia udah mau melangkah lagi dengan pasangannya, mau Memulai komitmen lagi. mau memulai komitmen lagi,
Terus kalau dia nggak trust, apa yang perlu dia lakukan? Ya. Iya kan? Apakah dia bisa melangkah lagi dengan trust atau enggak? Makanya kembali lagi. Dan apa yang dia inginkan Iya. selanjutnya? Kembali. Ya itulah ya kadang-kadang pentingnya ya berbicara dengan profesional yang konsepnya kan kalau profesional kita harus mengakui ya mereka belajar yang kayak gitu mereka mengetahui secara Belajarnya lama. nah itu kan kadang-kadang Aku segini kok, aku pusing. iya kadang-kadang orang-orang awam hah ngapain sih ngobrol sama psikolog sama aja ngobrol sama kita sendiri. Nah kadang-kadang itulah yang akan menjerumuskan karena dia tidak tahu konsep-konsepnya secara kejiwaan mungkin secara batin secara pikiran yang kayak gitu ya. Dan yang terpenting kalau kita kan bantuan profesional itu kan kita tidak serta-merta memasukkan dunia kita ke dunia orang lain gitu. Kita lebih pada mengarahkan apa sih yang diinginkan di klien kita gitu. Kita nggak men-suggest, kita nggak memberikan persepsi kita kepada dia gitu ya. Dan tidak mendoktrin. Dan tidak mendoktrin Ya. mereka. Jadi kalau aku bilang nih, kalau kita bicara mengenai kemana sih kita mau curhat, memang sih lebih tepatnya kalau curhatan itu kan ke psikolog ya gitu. Tetapi ada juga loh masyarakat luas ya, dari negara bagian mana yang curhat kepada seorang dokter atau kepada psikiater atau kepada ilmuwan lainnya gitu ya. Jadi it's a fine gitu. Kita baik-baik saja. Yang terpenting kita tahu apa yang kita mau. Yang terpenting kita tahu apa yang kita inginkan. Yang terpenting kita tahu apa yang kita cita-citakan. Mahligai rumah tangga yang super gitu ya, yang baik gitu ya. Ya caranya itu komunikasi, saling percaya. Nggak percaya, coba percaya lagi. Nggak percaya lagi, Nggak coba. percaya, pura-pura percaya dulu. Gitu ya. Pura-pura percaya terus. Lama-lama jadi percaya Lama-lama kita beneran. membangun diri kita gitu. Jadi jangan cepat putus asa, jangan cepat menghakimi, jangan cepat ambil jalan pintas. Udah dia nggak bisa bersatu, cerai. Segitu kita memaaf, ya Maha Kuasa aja begitu memaafkan, udah manusia mau berbuat lagi jatuh aja nih. Iya. Ahli agama ini ahli profesi ya. ya itulah kadang-kadang ya orang awam itu kan ya entah ketidaktahuannya entah rasa malu rasa gengsi dia harus menceritakan pribadinya kepada orang yang belum tentu dia kenal Ya. yaitu seorang profesional walaupun kadang-kadang itulah yang dibutuhkan yang tadi seperti yang aku butuhnya ini tapi aku tidak tidak datang ke orang yang betul akhirnya aku jadi salah yang kayak gitu kan. Iya. Jadi permasalahan apa dulu yang paling utama? Maksud tadi analogi Mbak Alin, permasalahan apa dulu yang kita utamakan? Apa yang paling penting kita lakukan gitu? Apakah dalam perkawinan itu kalau misalnya gue kok sulit ya udah ya percaya sama pasangan gue. So what gitu loh? What do you want? The next gitu dalam hubungan kalian. Terus dengan nggak percaya itu apa artinya buat kamu gitu? Mau melanjutkan atau mau ada jalan lain yang kamu inginkan gitu? Ya, pertanyaan ini harus ke diri dulu ya. Iya. Oke. Harus ke diri dulu. Apa yang mau dia mau Ya. yang kayak gitu kan? Apa value-nya dan segala macamnya pernikahan itu ya yang kayak gitu kan. Ya. Oke. Aduh, ini kayaknya udah azan, kita mesti udahin. Jangan lupa Like, Comment. subscribe. and share. Yes. Yes. Oke, sampai jumpa di Rupiah Rupiah Psikologi. Psikologi. Bye.